Selamat sore Bang Erwin. Sore. Apa kabar sore Baik, ini? baik. Dan kawan-kawan Yellow Channel dimanapun Anda berada, pada hari ini kita datang tamu yang luar biasa dari DPP Partai Golkar. Beliau adalah Wakil Ketua Umum bidang penggalangan strategis yang hari ini hadir ke Bali dan langsung hadir sebagai narasumber perdana di studio kita di Yellow Channel hari ini, Bapak Erwin Aksa. Beliau juga hadir sekaligus memberi pengarahan tadi kepada para relawan pemenangan Airlangga Hartarto yang namanya di Bali Semeton Airlangga Hartarto atau Semar. Bang Erwin, tadi kita dengar dari apa yang Bang Erwin sampaikan di forum kepada teman-teman Semeton Airlangga, memberikan beberapa hal yang sangat strategis. Kenapa harus Airlangga Hartarto yang perdana disampaikan ke Bali dalam konteks pemenangan Presiden 2024 ini, Bang Erwin? Ya, yang paling penting ya, pemilu 2024 ini adalah pemilu ketiga di mana ada perpindahan kekuasaan dari presiden yang sudah 2 periode ke presiden baru yang akan memimpin Indonesia ke depan. Jadi tentunya kita akan melihat pemimpin yang punya keberhasilan, pemimpin yang punya pengalaman, dan tentunya pemimpin yang punya keunggulan untuk bisa mengembalikan ekonomi Indonesia untuk bisa membaik setelah pandemi ini. Iya. Nah kemudian Bali, adakah memang Pak Erlangga, Bang Erwin atau DPP melihat Bali sebagai titik yang strategis, walaupun Bali ini kecil, mungkin pemilihnya pun tidak besar dan sebagainya, mungkin ada nilai-nilai tertentu yang ingin dilihat dari Bali sehingga Pak Erlangga disosialisasikan di sini lewat relawan yang dibentuk di Bali. Jadi saya kira kembali lagi, pandemi 2 tahun terakhir ini memukul Bali karena pariwisatanya. Saya kira ekonomi Bali ini dimotori oleh pariwisata, sehingga UKM-nya juga kena. Jadi berbeda dengan krisis 98. Krisis 98 waktu itu UKM tidak kena. Yang kena adalah perusahaan besar. Jadi kali ini semua kena. Mau gede, mau besar, dan juga kecil, itu kena semuanya. Nah, terutama UKM. Saya kira dalam sejarah yang namanya subsidi atau insentif atau namanya bantuan tunai, ini mungkin terbesar dalam sejarah Indonesia, ya. Dan saya kira kita tahu keberhasilan dalam mendesain subsidi itu, insentif langsung kepada masyarakat, baik itu PKH, bantuan langsung tunai desa, bantuan kepada para UKM kita, kemudian bantuan kepada tenaga kesehatan kita, insentif kepada tenaga kesehatan kita. Itu semua dirancang oleh kantor Kementerian Ekonomi, Ketua KPCPEN, Bapak Menko Erlangga. Bapak Erlangga Hartarto. Ya. Jadi selama ini masyarakat banyak yang sudah banyak menerima ya fasilitas-fasilitas yang dikucurkan oleh pemerintah, tetapi mereka barangkali tidak semuanya tahu siapa di balik semua program-program itu. Barangkali bisa sedikit dipaparkan juga nih Bang Erwin. Ya, saya kira banyak sekali keberhasilan beliau, khususnya kita berbicara KPC PEN, ya. Kita bicara pengendalian COVID dan juga kemudian penyelamatan ekonomi nasional PEN. Jadi kita berbicara penyelamatan, artinya ekonomi kita harus tetap berputar di tengah pandemi ini, karena semuanya berhenti, tidak ada yang datang ke Bali, turis tidak bisa masuk ke Bali, mau nasional maupun juga internasional, sehingga langkah-langkahnya adalah melakukan penyelamatan ekonomi dengan memberikan tunai. Ya, banyak sekali yang sudah menerima tunai, baik itu yang UKM kaki 5, baik itu yang ke desa, baik itu yang tentunya PKH, ya, keluarga harapan, baik itu yang sekarang ini sedang berjalan itu adalah minyak goreng, bantuan langsung tunai minyak goreng. Karena pedagang-pedagang kita sekarang, ibu-ibu rumah tangga kita sekarang ini kesulitan dengan minyak goreng, harganya tinggi, barangnya langka. Nah, semua perencanaan daripada itu, dan terutama lagi nakes.
Insentif yang diberikan kepada nakes itu banyak sekali. Itu luar biasa. Saya kira nakes adalah pahlawan. Mereka bukan hanya nakes, tetapi juga Satgas, TNI Polri, relawan di sini. Mereka telah berjuang ya bertahun-tahun menyelamatkan bangsa ini dari pandemi COVID ini. Dan mereka patut diberikan penghargaan oleh Menko Erlangga dan juga tentunya Partai Golkar dan Kementerian Ekonomi dan KPCPEN telah memberikan juga insentif kepada mereka atas apresiasi negara kepada mereka yang telah bekerja keras. Iya, artinya fasilitas-fasilitas yang sudah disalurkan kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini, masyarakat juga pasti sudah menerima itu sebagai bagian dari peran pemerintah. Dan baru kita tahu dan harus kita ungkap juga bahwasanya di balik itu ada gagasan besar di mana Bapak Erlangga Hartarto berperan besar mengambil keputusan atas fasilitas-fasilitas tersebut, Pak ya. Yang terakhir, Bang Erwin, mungkin ada himbauan closing statement untuk seluruh kader Golkar, seluruh masyarakat Bali, masyarakat Indonesia terkait dua yang kita diskusikan dari tadi terkait Pak Erlangga, terkait perjuangan kita untuk memenangkan Pilpres 2024. Jadi yang pertama, kita insya Allah sudah bisa melewati pandemi ini. Ya. Kita menuju endemi. Jadi Partai Golkar memberikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan, kepada seluruh Satgas, TNI Polri, relawan atas kerja keras mereka selama pandemi. Ribuan yang meninggal. Kita ingin mengucapkan berlasungkawa kepada mereka. Kita ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka. Mereka adalah pahlawan. Mereka adalah hero. Jadi Partai Golkar memberikan pesan kepada seluruh nakes, Satgas, TNI Polri, relawan, bahwa kalian telah bekerja keras untuk bangsa ini sehingga bangsa ini bisa keluar dari pandemi. Ya. Dan ini merupakan kerja-kerja nyata dari Menko Ekonomi, Ketua KPCPEN, Bapak Erlangga Hartarto. Dan ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat terus-menerus bahwa keberhasilan ini merupakan keberhasilan Ketua KPCPEN. Ya, di dalam menyelamatkan negara dari pandemi, menyelamatkan ekonomi juga. Jadi ini yang harus kita lakukan terus-menerus. Oke, terima kasih Bang Erwin, mantap. Jadi demikian sudah kita dengarkan kawan Yellow Channel. Hari ini kehadiran Bang Erwin sudah begitu memberikan motivasi bagi kader Golkar di Bali dan juga masyarakat Bali yang tergabung dalam relawan Smart. Terima kasih sekali lagi Bang Erwin. Sukses. Mudah-mudahan perjuangan untuk menjadikan Bapak Erlangga Hartarto 2024 sebagai presiden sukses untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya di saluran Yellow Channel Bali. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Santi Om. Terima kasih Bang Erwin. Terima kasih.